Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Cuma? Kembali lagi dengan saya Ramdhani di Liputan Jurnalis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi kepada Anda semua tentang hasil dari materi mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada pertemuan ketiga tanggal 11 September tahun 2023 yang diampu oleh dosen mata kuliah Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Materi yang dibahas oleh Bapak Dr. Adi Kusuma dalam pertemuan ketiga mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita adalah tentang informasi dan interview dalam reportase. Setidaknya ada kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh para reporter ketika melakukan interview dalam reportase. Apa saja kompetensi dasar yang harus dilakukan oleh para reporter tersebut? Kompetensi dasarnya adalah memahami teknik interview, reportase, dan liputan, serta melakukan persiapan praktek sesuai dengan kaidah sinematografi. Sinematografi sendiri adalah merupakan salah satu seni dalam pengambilan gambar atau video. Dalam melakukan reportase, tentunya seorang reporter harus bisa melakukan interview kepada narasumber untuk bisa menggali informasi dari narasumber tersebut. Lalu apa itu interview? Interview adalah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seorang penanya, yang di sini reporter, kepada seorang narasumber yang membahas sebuah topik permasalahan. Proses interview dapat berlangsung dengan melibatkan tiga pihak, yaitu adalah yang pertama adalah reporter atau wartawan, yang kedua tentunya narasumber untuk bisa menggali informasi, dan yang ketiga adalah kameramen untuk bisa mendokumentasikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para narasumber. Yang harus dilakukan oleh seorang reporter dalam melakukan interview adalah yang pertama, harus mempersiapkan diri mencari orang yang tepat untuk bisa diwawancarai. Yang kedua adalah harus menyiapkan daftar pertanyaan. Dan yang ketiga adalah harus bersikap objektif dalam menyampaikan suatu berita. Lalu apa saja persiapan dalam melakukan wawancara? Persiapan yang harus dilakukan reporter dalam wawancara adalah menguasai masalah, menentukan arah permasalahan, menentukan narasumber yang tepat, mengenali sifat narasumber tersebut, membuat janji wawancara akan diadakan kapan, menyiapkan daftar pertanyaan, dan yang terakhir adalah menyiapkan mental. Kerap kali seorang reporter mengalami hambatan dalam melakukan wawancara. Biasanya hambatan yang dialami oleh para reporter itu bersifat takut, grogi, dan takut menyinggung perasaan para narasumber yang ingin ditanyai oleh reporter tersebut. Oleh sebab itu, persiapan yang matang dalam melakukan wawancara harus bisa dilakukan oleh para reporter, sehingga ketika turun ke lapangan, para reporter bisa melakukan wawancara dengan baik dengan minim hambatan-hambatan yang disebutkan tadi. Lalu apa saja syarat-syarat dalam melakukan wawancara? Syarat-syaratnya adalah mempunyai tujuan yang jelas, efisiensi, menyenangkan, mengandalkan persiapan atau riset, melibatkan kepentingan khalayak, menimbulkan spontanitas, wawancara berfungsi sebagai pengendali, dan yang terakhir adalah mampu mengembangkan logika. Lalu kita beralih membahas tentang macam-macam wawancara. Yang pertama adalah wawancara tertutup. Apa itu wawancara tertutup? Wawancara tertutup adalah wawancara yang orang lain tidak boleh hadir untuk menyaksikan proses wawancara. Biasanya, pertanyaan yang boleh diajukan pada wawancara di sini terbatas. Yang kedua adalah wawancara terbuka. Wawancara terbuka ini kebalikan dari wawancara tertutup, yang dimana proses wawancara terbuka bisa disaksikan oleh semua orang, dan pertanyaan yang diajukan pun tidak terbatas dan boleh ditanyakan oleh siapa saja. Lalu yang ketiga adalah wawancara konferensi. Wawancara konferensi adalah wawancara antara seorang pewawancara dengan sejumlah responden atau sebaliknya. Wawancara konferensi ini bersifat resmi dan biasanya proses wawancara sudah disiapkan tempatnya dan sudah diatur jadwalnya. Selanjutnya adalah wawancara kelompok. Wawancara kelompok adalah wawancara yang dilakukan suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang kepada satu subjek narasumber. Lalu selanjutnya adalah wawancara individual, lalu wawancara terpimpin, dan yang terakhir adalah wawancara bebas. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk wawancara. Bentuk-bentuk wawancara terbagi berbagai macam. Yang pertama
pertama adalah wawancara sosok pribadi atau personal interview. Lalu adalah wawancara berita atau news interview. Lalu yang ketiga adalah wawancara jalanan, man in the street interview. Lalu adalah wawancara sambil lalu atau casual interview. Lalu adalah wawancara telepon atau telepon interview. Lalu adalah wawancara tertulis, written interview. Lalu yang terakhir adalah wawancara kelompok atau discussion interview. Setelah kita membahas tentang apa itu wawancara, lalu kita beralih kepada reportase. Sekali lagi, apa itu reportase? Reportase adalah kegiatan meliput, mengumpulkan berbagai macam fakta, lalu informasi dari berbagai macam unsur berita, dari berbagai macam sumber atau narasumber, kemudian dikumpulkan dan diberitakan menjadi sebuah berita. Reportase adalah kegiatan melaporkan yang dilakukan oleh para reporter, yang dimana laporan itu bisa disampaikan melalui media cetak, yaitu koran, majalah atau buletin, dan juga media elektronik seperti TV, radio, dan di era terbaru sekarang ini, laporan tersebut bisa disampaikan melalui media internet seperti media sosial, Instagram, TikTok, dan yang lainnya. Berdasarkan tugasnya, reporter dibedakan menjadi dua tugas, yaitu reporter lapangan yang dimana bertugas untuk mengumpulkan informasi berita tentang suatu topik permasalahan. Lalu yang kedua adalah reporter untuk televisi. Dalam melakukan teknik reportase dikenal juga ada istilah ROSS, di mana kemunculan reporter dapat dibedakan dan dipilah menjadi beberapa jenis. Antara lain yang pertama adalah reportase on the spot on the screen, di mana reporter berada di lokasi dan dimunculkan di televisi untuk melaporkan sendiri kejadian tersebut. Yang kedua adalah reporter on the spot of the screen, di mana reporter berada di lokasi tetapi dirinya tidak dimunculkan di televisi, sehingga hanya terdengar suaranya atau laporannya saja yang terdengar dibacakan. Lalu yang ketiga adalah reporter of the spot on the screen, di mana reporter tidak berada di lokasi tetapi dimunculkan di televisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Lalu yang terakhir adalah reporter of the spot of the screen, di mana reporter tidak berada di lokasi dan juga tidak muncul di televisi, tetapi ia mengumpulkan, menyeleksi, dan menyusun berita yang diperoleh dari berbagai narasumber. Jadi, interview dan reportase keduanya berkaitan erat dengan berita atau informasi. Dalam menyampaikan sebuah berita, seorang reporter atau wartawan harus bisa memilah informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat, karena tidak semua informasi layak untuk disampaikan kepada khalayak publik. Lalu kita akan beralih membahas tentang macam-macam jenis informasi. Yang pertama adalah berita atau news. Informasi jenis berita ini adalah informasi yang benar-benar murni yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Informasi jenis berita ini adalah informasi yang tidak bisa dibumbui oleh opini pribadi sang wartawan ataupun reporter. Dan biasa informasi yang ini bisa disebut dengan sebagai informasi murni atau berita murni. Yang kedua adalah editorial atau tajuk. Informasi jenis ini adalah informasi yang dimana informasi ini sudah menjadi berita, tapi lalu dibahas lebih lanjut, diberi tanggapan, dan biasanya diberi opini lanjutan oleh pimpinan redaksi. Lalu yang ketiga adalah informasi jenis infotainment. Informasi ini biasanya terkadang bersifat lebih kepada hiburan atau human interest, yang dimana menarik perhatian orang untuk bisa menikmati informasi tersebut, dan para penikmat informasi infotainment ini juga merasa terhibur dalam menikmati informasi tersebut. Lalu yang terakhir adalah press release. Press release ini adalah sebuah informasi yang dimana dikeluarkan atau distatementkan oleh Humas Hubungan Masyarakat suatu institusi atau lembaga kepada pers atau media untuk dijadikan sebuah informasi dan disampaikan kepada khalayak publik. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan dalam minggu kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.